Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akha baina qulubil mu'minin wa awsa bis sahibi fi kitabihil mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Da'a ila mujalasatis salihin wa musahabatis sadiqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu hatta ala husnis suhbati bittawasuli wat tarahumi wal mawaddati sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhat talabah al-a'izzah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keyakinan dan kesadaran bahwa syukur kita menjadi bukti akan bahwa kita merupakan manusia yang tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki daya apapun dalam semua dan segala hal, termasuk dalam mendatangkan apa-apa yang menurut kita sesuatu yang begitu nikmat, begitu nyaman, begitu enak. Maka kita mengatakan kepada Sang Pemberi nikmat, Sang Pemberi kenyamanan dengan kalimat syukur alhamdulillah sebagai bentuk kepasrahan dan ketundukan kita kepadanya. Juga ucapan salawat dan juga salam hormat kita, salam kemuliaan kita kepada manusia yang telah membimbing kita, terutama di dalam kisah-kisah kehidupan beliau, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajari berbagai banyak hal, mengajari bahwa kita adalah manusia yang memiliki kewajiban, manusia yang memiliki visi, manusia yang memiliki aturan dalam kehidupan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika aturan Allah, yang mana ketika sunnatullah kita langgar, maka yang terjadi adalah kekacauan sebagaimana yang telah terjadi dulu ketika Rasul kita sebelum hadir ke muka bumi ini, dan hadirnya beliau adalah diantaranya untuk memperbaiki aturan yang telah dilanggar oleh umat manusia. Alhamdulillah kita berada di dalam agamanya, ada di dalam millahnya, ada di dalam aturan dan ajarannya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan atau kajian atau tazkif ya, yang kita senantiasa rutinkan pada setiap pagi hari Jumat, mengambil waktu paling mulia, mengambil waktu paling istimewa di dalam 7 hari yang Allah berikan kepada kita ini, insya Allah akan kita isi dengan majelis adab, yang mana pembahasan di dalam majelis adab ini kita akan mengambil kitab
tulisan seorang ulama mulia, ulama yang sangat karismatik, ulama yang sangat tinggi dan luhur ilmunya, dan beliau adalah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah membahas tentang biografi beliau, dan kita melanjutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran sebagai panduan di dalam kita mempelajari adab, yaitu yang ditulis oleh beliau tentang ini sebelum isinya ya, masih berkaitan dengan muqaddimah pendahuluan dari kitab tersebut. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ini bagi kita perlu dan bahkan harus diterangkan dan didetailkan. Kalimat-kalimat Al-Imam An-Nawawi itu begitu besar, begitu besar, seperti gumpalan-gumpalan awan yang begitu besar dan tebal. Kita tidak sanggup memahami langsung perkataan beliau, kalimat-kalimat beliau tanpa didetailkan, tanpa diterangkan. Dari mulai kalimat alhamdulillahil karimil mannani dzutuli wal fadli wal ihsani alladzi hadana lil imani wa faddala dinana ala sairil adyani. Itu tuh semua kalimat-kalimat besar, kalimat-kalimat istimewa yang muncul dari seorang ulama yang begitu tinggi ilmunya. Pemilihan nama-nama itu, pemilihan istilah-istilah itu seperti Al-Mannan, seperti Al-Karim, seperti Dzutuli, Dzulfadli, Dzul Ihsani, ini merupakan mutlak didasari atas kedalaman ilmunya sang imam. Didasari atas kedalaman ilmunya sang imam, tentunya ilmu Islam. Orang yang dalam ilmunya, orang yang luas ilmunya, itu pasti akan memilih kalimat-kalimat pilihan tentang atau untuk mendefinisikan sesuatu yang dia tekuni, sesuatu yang dia ahli di dalamnya. Misalnya seperti seorang chef terkenal, seorang orang yang sangat ahli dalam memasak, orang yang sangat ahli dalam menghidangkan makanan, kalau istilah kerennya katanya chef gitu, yang dia sangat memahami sebuah masakan, yang sangat memahami sebuah hidangan, maka dia pasti akan memilih kata-kata, memilih kalimat-kalimat untuk disampaikan dalam rangka mempresentasikan atau membahasakan sebuah rasa, menjelaskan sebuah tampilan atau hal-hal yang berhubungan dengan makanan dan masakan. Jadi semakin orang itu cinta dengan masakan, semakin cinta dengan kegiatan yang dia geluti, maka akan semakin banyak, akan semakin besar, akan semakin
mungkin kalau boleh dibilang akan semakin aneh bagi masyarakat pada umumnya. Istilah-istilah yang dipakai itu akan semakin aneh. Ya. Coba aja lihat orang-orang yang enak-enak, orang yang begitu nyaman, enak gitu ya, yang begitu ahli gitu kan dalam masalah makanan dan masakan. Itu kalimatnya unik-unik, the best, apalagi istimewa, atau apalagi banyaklah ya. Nah, itu kalimat-kalimat itu muncul bukan sembarangan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Itu karena didasari dia semakin menikmati itu, semakin menikmati kegiatan yang dia jalani. Gitu. Apa sih kalimat itu? Apa? Kalau kita mungkin seperti itu. Tetapi kalau bagi Al-Imam An-Nawawi ya, bagi ulama yang begitu tinggi ilmunya, ya itulah kalimat yang beliau pahami, itulah kalimat yang beliau cerna, kalimat yang beliau pahami selama ini, selama apa yang beliau dalami dari ilmu Islam ini. Jadi untuk membahasakan Allah, untuk membahasakan kemahapujian Allah, untuk membahasakan kemahaluhuran Allah, untuk membahasakan kemahaagungan Allah, itulah yang dipahami oleh Imam An-Nawawi itu. Dengan kata Al-Mannan, dengan istilah Al-Fadl, dengan istilah yang lain itu. Ya. Nah, ya, tentu ini sekali lagi butuh penjelasan. Apa makna Al-Mannan, apa makna Al-Fadl, apa makna yang lainnya. Sehingga kita akan merasakan dari coretan demi coretan yang beliau tuliskan di dalam bukunya. Dia saja ya, orang Arab itu untuk membahasakan sesuatu yang mereka kagumi, untuk membahasakan sesuatu yang mereka nikmati, yang mereka begitu nyaman gitu, itu mereka punya banyak dan punya banyak istilah dan punya banyak nama. Orang Arab itu karena saking cintanya dengan kuda salah satunya, mereka punya 100 sampai 130 nama, sampai 132 nama kuda. Ya. Kenapa itu? Karena mereka saking cintanya dengan kuda. Kalau bahasa Indonesia untuk membahasakan kuda, kira-kira ada bahasa lain apa tidak? Ada nama lain selain kuda? Kuda aja gitu kan? Cuman satu doang. Iya. Kalau orang Arab itu sampai 132 nama kuda. Yang kita tahu misalkan ada Fursan, kemudian ada Hison, kemudian apalagi ada, kalau dalam Al-Quran ditulis di dalam surat Al-Adiyat, Adiyat itu kuda ya, ada Adiyat, ada Furs, ada Hison, itu kuda, itu nama-nama kuda ya. Apalagi unta yang sehari-hari dengan mereka ini, tahu nggak antum berapa nama untuk membahasakan tentang unta? Itu ada sampai 1000 nama lebih, 1000 nama unta. Nah, 1000 nama unta. Yang kita tahu misalnya unta itu ada nama dalam bahasa Arab dengan kata Jamal. Ya, bukan Jamal, bukan. Mimnya pendek. Kalau Jamal itu artinya ganteng atau indah. Kalau Jamal, nah itu baru unta. Wah, Masya Allah kamu Jamal ya. Oh, jangan gitu.
kamu unta ya. Jamal kalau mau membahasakan ganteng. Terus unta selain jamal itu ada ibil. Nah, ada jamal, ada ibil. Ada lagi nakoh. Itu juga unta tuh. Ya. Jadi kalau orang Arab tuh ya kita diajari oleh mereka tentang keindahan segala sesuatu, tentang kenikmatan segala sesuatu itu sampai dibuktikan dengan nama yang mereka pakai. Apa maksud jamal? Kenapa unta itu dibahasakan jamal? Apa beda memangnya dengan ibil? Beda. Apa emang beda sama nakoh? Beda. Padahal sama-sama unta. Ya, namun yang kami ketahui, kenapa mereka ini orang-orang Arab ini sampai memiliki nama yang sangat banyak untuk membahasakan unta, juga termasuk membahasakan kuda itu lantaran dilihat dari sisi umur. Kalau umurnya masih muda, namanya beda dengan umur yang itu sudah dewasa. Atau dilihat dari sisi kelamin. Kalau untanya jantan, maka bahasanya beda dengan unta yang betina. Beda. Kalau kita mah unta-unta aja ya. Kalau kita mah ya unta-unta aja kalau untuk membahasakan bahasa Indonesia. Unta yang betina ya unta yang jantan ya unta. Nah kan? Jadi lihat. Memang bahasa Indonesia ini ada sisi keistimewaannya, tetapi salah satunya juga bahasa kita ini terlalu sederhana. Bahasa Indonesia. Nah, ayam misalnya, yang sehari-hari dengan kita. Coba kalau unta, memang untuk membahasakan kata unta, menurut bahasa Indonesia wajar ya, cuman unta aja gitu, karena nggak ada di Indonesia. Di mana ada unta? Mungkin mungkin juga ada di mana? Di apa tuh? Tempat apa namanya? Kebun binatang. Nah, mungkin ada di situ untuk unta ya, kebun binatang. Tapi yang sehari-hari, binatang yang sehari-hari dengan kita, misalnya seperti ayam, sehari-hari dengan kita, kucing gitu. Coba bahasa Indonesianya kucing apa selain kucing? Bahasanya kucing selain kucing apa menurut bahasa Indonesia? Kan nggak ada kan, susah nyarinya. Kalau bahasa Arab kucing pun juga ada bahasanya, nggak satu bahasa Arabnya kucing tuh. Tahu bahasa Arabnya kucing? Hirrun. Ada hirrun. Ada lagi bahasa Arabnya kucing tuh kitun. Ada lagi bahasa Arabnya kucing tuh yang lain. Atau sapi dengan kita akrab apa tidak dengan orang Indonesia? Akrab. Coba bahasa Arabnya kuda, bahasa Arabnya sapi. Ya kan? Cuman sapi doang. Kalau bahasa Arabnya kuda, bahasa Arabnya sapi tadi. Baqaratun. Tahu baqarah? Itu baqarah tuh sapi betina. Kalau sapi jantan, sapi jantan tuh apa ya, saya lupa. Sapi jantan tuh beda bahasa Arabnya. Oke. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, sudahlah ya. Ini pembahasan tentang nama-nama dan istilah-istilah yang dipakai oleh Imam Nawawi ini sekaligus menghentak kita, mengajari kita bahwa belajar tuh yang serius. Lah ini kan karena kita ini nggak serius belajar, akhirnya kita kekurangan kosakata kan. Ya,
Ngapain aja sih dulu waktu di SD kita ini ngapain aja? Ngapain aja dulu waktu kita di SMP, SMA tuh ngapain aja? Pacaran. Nah, ya. Iya. Kok kalimat-kalimat yang kita katakan, tahu nggak antum? Untuk menunjukkan seseorang itu cerdas dari mana? Dari kalimat-kalimat yang dia katakan. Semakin cerdas maka akan semakin fasih, akan semakin teratur kata-katanya gitu. Kalimat-kalimatnya akan semakin tertata dan akan semakin banyak kosakata yang dia gunakan, yang dia gunakan. Ya kan? Ya iya. Nah, kita sampai sekarang disuruh ngarang aja, coba tulis. Apalagi tulisan ilmiah itu, makin gak bisa lagi. Tulisan untuk ngarang aja, coba tulis mengarang. Apa aja coba terserahlah tulisan. Nah, itu aja miskin kata-kata kan kita. Iya. Baik. Ini kesalahan dari mana? Ya, kesalahan kita dan juga kesalahan kurikulum itu. Ya, kesalahan kitanya karena kita nggak serius-serius tuh belajar. Karena kita ini belajarnya salah urutan, salah kurikulum. Ya, belajar tuh asal belajar aja. Belajar tuh asal keluar rumah, masuk sekolah, belajar itu namanya. Kan gitu. Nggak dilihat apa yang dipelajari, nggak dilihat siapa yang mengajari kita, gitu. Nggak dilihat apa kurikulumnya. Nah, kita mah cuek-cuek aja kan. Ya, asalkan dapat ijazah sudah, asalkan dapat rapot sudah. Nah, itulah. Jangan diulangi kesalahan ini, teman-teman. Nah, maka Ma'had Baitul Arqam ini dihadirkan untuk itu. Ya, memang di luarnya Baitul Arqam ini lembaga tahfidz, ya, tetapi di dalamnya enggak seperti itu. Kita ingin memperbaiki paradigma kita dalam berislam ini. Kita ingin memperbaiki cara pandang kita tentang dunia, memperbaiki cara pandang kita tentang masyarakat, memperbaiki cara pandang kita tentang kehidupan ini. Baik. Pada pembahasan yang lalu kita telah belajar tentang bentuk-bentuk pujian, bentuk-bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Al-Karim, Al-Mannan itu sudah bahas kita kemarin ya. Maka bagi teman-teman yang baru datang ataupun yang tidak sempat mendengarkan, ya sengaja kami di setiap kesempatan untuk menguploadnya ke YouTube. Ya, silakan dicek lagi dan disimak. Yang mana intinya yang beliau sampaikan ini adalah kalimat-kalimat tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu pilihan kata yang merupakan bentuk dari kedalaman ilmunya Imam Nawawi. Ya, untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah, sang pemberi kemuliaan dan sang pemberi ketinggian dari ilmunya Al-Imam An-Nawawi. Berikutnya kita akan masuki keistimewaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari kata wamanna. Ya. Bentar, kok hilang ya? Manna, nah, kalimat aslinya adalah
wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi. Wa manna alaina, dan dialah yang telah mengaruniakan kepada kami, kepada kita. Wa manna alaina, dan dialah yang telah memberikan karunia kepada kita dengan diutusnya kepada kita akrama khalqihi, dengan diutusnya kepada kita makhluknya yang paling akram, makhluk Allah yang paling mulia. Baik, satu-satu kita bahas. Wa manna, kenapa Imam Nawawi memilih kata manna untuk menunjukkan tentang nikmat? Dan dialah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, karunia kepada kita. Jadi dengan diutusnya Rasul kita ini adalah bentuk nikmat Allah untuk umat manusia. Ya. Manna ini juga seakar kata dengan mannan, yang itu merupakan bentuk dari atau asma nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mannan. Jadi manna, Imam Nawawi ingin mengambil dari kata mannan, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Ya, nggak jauh-jauh dari kata asalnya. Yang artinya adalah nikmatun azimatun. Yang artinya adalah nikmatun azimatun. Jadi kata manna mengandung arti kenikmatan yang sangat agung. Kenikmatan yang sangat agung. Di dalam bahasa Arab kata manna ini adalah aslinya al-qat'u. Asli dari kata manna ini adalah memutus, al-qat'u memotong, memotong. Wa summiyat an-ni'mah minnatan li'annahu yuqta' biha 'anil baliyah. Kenapa kenikmatan itu disebut dengan kata manna, minnah gitu? Karena dengan nikmat itu diputusnya kesengsaraan, al-baliyah. Al-baliyah, kesengsaraan atau bencana. Jadi ini ada bencana gitu ya, bencana tiap tahun tiap tahun ada musibah, tiap tahun ada kesengsaraan, maka diputus dengan apa? Dengan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maksud dari kata manna, yaitu memutus rantai kesengsaraan, memutus rantai bencana yang mengikat umat manusia di zamannya. Diputus oleh Allah dengan apa? Dengan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diutusnya Nabi ini merupakan bukti nikmat Allah, bukti nikmat Allah yang agung untuk umat manusia dan alam semesta ini. Tidak hanya umat manusia tentu, karena kalau umat manusia tetap aja seperti apa yang disaksikan atau seperti apa yang kita baca di dalam sirah nabawiyah dengan kejahiliahannya, maka tentunya ini juga akan merusak ekosistem, akan merusak bumi, dan akan merusak alam semesta ini. Karena memangnya alam semesta ini dirusak oleh siapa kalau bukan dengan manusia, kan? Iya. Maka kalau tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah, maka manusia itu sebenarnya akan terus berada dalam rantai bencana, akan selalu berada dalam baliyah, dalam rantai musibah atau kesengsaraan. Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan tentang penjelasan dari kata baliyah, kejahiliah, kesengsaraan itu. Dan ini menggunakan kata manna juga, menggunakan kata manna sebagaimana yang disampaikan oleh Imam tadi. Allah mengatakan laqad manna a'udzubillahi minasyaitonirrajim
laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh, laqad, sungguh, manna, telah memberikan nikmat. Siapa? Allah alal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Id ba'atha fihim, ketika Allah mengutus untuk orang beriman, untuk mereka rasulan, satu orang utusan min anfusihim, dari jiwa-jiwa mereka, yatlu alaihim, yang mana tugas sang rasul itu adalah membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan al-hikmah, wa in kanu, dan dahulu mereka, min qabl, sebelumnya, sungguh berada di dalam dolal mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tadi disampaikan bahwa kata manna ini adalah kenikmatan yang agung, kenikmatan sebagai pemutus kesengsaraan dan bencana. Di dalam ayat ini apa yang diputus oleh Allah? Bencana apa yang diputus oleh Allah? Dolal mubin, kesesatan yang nyata. Jadi istilah baliyah atau bencana dalam ayat ini adalah kesesatan yang nyata. Ya, dolal mubin. Jadi kesesatan itu bencana. Jadi kesesatan itu adalah bentuk dari kata baliyah, bentuk daripada kata kesengsaraan. Dalam ayat ini ada pengkhususan untuk orang-orang beriman, untuk kita sebagai orang-orang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa ni'matul bi'tsah amatan, bahwa sesungguhnya kenikmatan berupa diutusnya Nabi ini merupakan kenikmatan yang umum sebenarnya. Namun kenapa Allah tuliskan di situ dengan kalimat laqad mannallahu 'alal mu'minin? Seolah-olah kenikmatan diutusnya Nabi itu seolah-olah hanya untuk orang beriman. Nah, maka ulama mengatakan wa khassal mu'minin minhum li'annahum humul muntafi'una bima ba'athihi. Kenapa dikhususkan kenikmatan itu bagi orang-orang beriman? Karena orang-orang berimanlah yang mendapatkan manfaat dari nikmat berupa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang kafir, berbeda dengan orang-orang selain orang beriman. Ya, jadi kenikmatan berupa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus tidak dimanfaatkan, nggak dimanfaatin, malah diusir, kan gitu. Padahal Allah sudah jelas-jelas nurunkan itu, malah diusir malah. Maka ciri orang yang tidak beriman mengusir ulama, kan? Ciri orang yang tidak beriman itu mengusir ulama. Karena apa? Karena orang beriman itu cirinya dalam ayat ini adalah mereka akan memanfaatkan keberadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Beriman kepadanya, mendukung perjuangannya,
berkorban untuk dakwah dan perjuangannya. Begitu. Kalau ada orang muslim mengaku dia beragama Islam, tidak memanfaatkan kehadiran ulama, tidak memanfaatkan keberadaan ahli ilmu, tidak memanfaatkan keberadaan ustadz dicuekin, ya kan, tidak diperhatikan, ya, maka dia tanda orang yang kurang imannya. Masyarakat itu kurang imannya, ya. Atau untuk mencari tahu orang beriman itu seperti apa, masyarakat beriman itu seperti apa, komunitas beriman itu seperti apa, ketika sebuah masyarakat itu mendukung perjuangan ulama, ketika perjuangan ulama, perjuangan para ahli ilmu, perjuangan para dai, perjuangan para asatid itu didukung oleh masyarakat, ya, didukung, dimuliakan, diperhatikan. Baik. Jadi yang betul-betul akan merasakan kenikmatan besar, akan merasakan kenikmatan besar dengan diutusnya Rasul itu hanya orang beriman, teman-teman. Nah, ini cara untuk mencek kita ini sudah beriman atau tidak. Kita ini iman sempurna, kita ini beriman sempurna ataupun abal-abal, gitu kan? Cara untuk mendeteksinya gitu. Coba perhatikan, di sekitar kita ada nggak ahli ilmu? Di sekitar kita ada nggak ulama? Ada. Oke, kalau begitu kita perhatian nggak dengan ulama? Oh, kita mendukung nggak perjuangan ulama? Kita mendukung nggak dakwah ulama itu? Kalau kita cuek, nggak mendukung, lah berarti iman kita perlu dipertanyakan, minimal iman kita belum sempurna. Ya, ada pengajian kok diam-diam saja, gitu kan? Iya. Dan ketika masyarakat, sebuah masyarakat tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ya mau gimana lagi kita bisa merasakan kenikmatan dengan diutusnya Nabi itu kalau kita ya membaca sirah nabawiyah. Lah kalau dulu para sahabat gimana? Kalau dulu para sahabat itu bisa mengerti, bisa paham, dan sekaligus bisa memanfaatkan keberadaan Nabi itu karena memang Nabinya ada di hadapan mereka langsung, kan? Kelihatan sosok Rasul itu kelihatan. Lah kita sekarang gimana bisa mau merasakan kehadiran Rasul itu sedangkan Rasul sudah meninggal? Apalagi bisa memanfaatkan kepada keberadaan Rasul itu, sudah nggak mungkin lagi. Nah, maka pertanyaannya, gimana kita bisa merasakan keberadaan Rasul di depan kita, di hadapan kita? Kita sudah merasakan, betul nggak? Kita sudah merasakan apa belum keberadaan Rasul di tengah-tengah kita? Belum kan? Nah iya, belum. Kenapa? Karena kita masih dingin-dingin saja dengan sirah nabawiyah. Nah, istilah itu saya terus akan pakai dingin. Ya, karena kita masih dingin dengan sirah nabawiyah. Akhirnya kita tidak merasakan keberadaan Rasul di depan kita. Makanya kita tidak memanfaatkan Rasul itu. Ya, dengan bukti apa? Dengan bukti ya kehidupan kita belum nyata-nyata sesuai dengan kehidupan Nabi. Cara tidur kita masih tidak sesuai dengan Nabi, cara makan kita masih tidak sesuai dengan Nabi, cara mandi kita masih tidak sesuai dengan Nabi. Apalagi aspek-aspek yang lebih besar dan lebih tinggi lagi, ya kan? Cara berilmu, cara berkeluarga, apalagi cara bernegara, udah nggak mungkin lagi itu. Ini ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita, teman-teman, bahwa
bahwa hari ini Rasul sudah tidak ada, ya, fisiknya, jasadnya sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa merasakan ayat ini kan terus ini. Jadi sepanjang umat manusia ini tetap ada, sepanjang Al-Quran ini tetap ada, sampai akhir zaman nanti, maka ayat ini tetap berlaku. Bahwa salah satu ayat yang itu berlaku bagi kita muslimin hari ini dan bagi muslimin nanti yang akan datang, salah satu ayatnya adalah ini Al-Quran ayat surat Ali Imran ya. Saya tidak menulis ayatnya. Kalau tidak salah sih Ali Imran ya. Laqad manallahu ini. Salah satu ayat yang akan terus berfungsi, yang terus akan hadir itu ya ayat ini laqad manallahu. Bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manna, kenikmatan besar, pemutus segala kejahiliahan. Manna itu dari kalimat manna. Tetapi kata manna ini hanya akan bisa dipahami oleh orang beriman. Wa khassa 'alal mu'minin, oleh orang-orang beriman. Baik. Lalu bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan itu tadi? Kenikmatan Rasul sebagai utusan Allah, kenikmatan Rasul sebagai yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, memutus segala bencana atau baliyah tadi itu, ya dengan cara kita membuka buku-buku sirah dengan tahapan demi tahapan gitu ya. Dengan cara itu yang bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa merasakan kenikmatan Rasul kita hadir di muka bumi ini, hadir di tengah-tengah kita, hadir di keluarga kita, hadir saat kita makan. Pernah nggak antum merasakan Rasul itu hadir saat kita makan? Nggak pernah kan? Coba bayangkanlah ketika makan tuh Rasul sedang hadir. Supaya apa? Supaya kita bisa beradab dengan sesuai perintah Rasul kita ketika kita makan. Coba ketika kita tidur misalnya. Pernah nggak merasakan ketika kita tidur di hadapan kita ada Rasul? Belum pernah kan? Ya makanya wajar tidur kita sembarangan. Ya, sudah jam 11 belum tidur, sudah jam 12 belum tidur, sudah jam 1 ngapain. Akhirnya pagi teler kan, nggak bisa memanfaatkan waktu pagi. Ya wajar lah, karena kita belum merasakan Rasul kita hadir di tengah-tengah kita. Wajar ketika kita tidak bisa memanfaatkan Rasul kita, tidak bisa memanfaatkan keberadaan Rasul kita. Wong Rasul kita aja tidak dirasakan oleh kita kok. Keberadaan Rasul kita belum merasakan, apalagi memanfaatkan. Baik. Dan tanda tidak mengenalnya Nabi kita, ya, tanda kita tidak mengenal Nabi kita adalah menjadi sebab dan alasan kerapuhan dan ketidakkokohan ilmu kita. Ini nggak sembarangan nih kalimat-kalimat ini tuh. Ya memang karena Al-Quran sih yang menyampaikan kan. Karena sesuatu yang keluar dari Quran itu nggak sembarangan. Ya. Jadi ketidak mengenalan kita dengan Nabi, kita nggak kenal dengan Nabi itu menjadi sebab akan menyebabkan ilmu kita rapuh, teman-teman. Ilmu kita rapuh. Kenapa? Bukankah sumber ilmu adalah apa yang diajarkan Nabi? Ya, iya. Sumber ilmu itu kan apa yang diajarkan Nabi, yaitu apa? Alkitab wal hikmah. Tadi Al-Quran menyampaikan yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum, yang ini ya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dialah yang telah mengajari, nah gitu, Alkitab dan
al-hikmah. Dari kata wa yu'allim, dari kata yu'allim itu, yu'allim artinya adalah memberikan ilmu, bahwa nabi kita dijelaskan melalui ayat ini adalah sebagai pengajar ilmu, juga termasuk sebagai sumber ilmu. Karena yang pertama kali Al-Quran itu turun kepada Nabi. Al-Quran yang pertama kali turun adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus orang yang paling paham dengan Al-Quran adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran itu mengapa para sahabat begitu luar biasa itu? Karena ilmu Qur'annya langsung diajarkan oleh Nabi. Ya, karena ilmu Quran itu sudah langsung yang mengajarkan adalah Nabi. Lah kita wajar tadi kan, wajar kenapa ilmu kita rapuh? Lah dengan Nabi aja kita belum merasakan kehadiran Nabi. Lah wajar akhirnya ilmu Quran kita, ilmu bahasa Arab kita, ilmu fikih kita, ilmu tauhid kita rapuh, nggak kokoh. Kenapa? Karena seolah-olah yang mengajari ilmu-ilmu itu bukan Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya pengajar ilmu itu tidak mengenal Nabi, gitu ya. Nah ini pembahasannya lebar lagi teman-teman. Salah satu contoh para pengajar ilmu itu mengenal Nabi apa? Para pengajar itu, atau kita istilahkan dengan guru, atau kita istilahkan dengan ustadz, pasti dia akan memahami bagaimana Rasul dalam mengajar. Nah, bagaimana Rasul menjadi guru, bagaimana Rasul dalam memilihkan ilmu, bagaimana Rasul dalam mengkonsep sebuah ilmu. Itu kalau kenal siapa nabinya. Kalau tidak kenal, ya amburadul nanti, amburadul. Ilmunya apa saja, pokoknya yang baik ajarin, gitu kan? Apa yang baik ajarkan. Ilmu tafsir kan baik, ilmu fikih kan baik, ilmu tajwid kan baik. Ayo semuanya dipelajari. Semuanya dipelajari. Ya. Itulah tadi bahwa model belajar kita tuh seperti itu. Nah, selama rantai ini tidak diputus, bagaimana tadi cara memutus rantai itu? Caranya? Cara memutus rantai kesengsaraan, cara memutus rantai bencana itu gimana caranya? Dengan Rasul, dengan diutusnya Rasul. Ini kan kita sedang terbelenggu nih. Kita ini sedang terbelenggu. Kenapa? Lah ini ya harus belajar sejarah ya. Ini kan berawal dari Islam, muslimin itu turun, muslimin itu kalah. Ini diakibatkan itu. Akhirnya yang berada di panggung peradaban bumi hari ini adalah mereka yang tidak mengerti siapa Allah, yang tidak mengerti siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mengaku muslim, ingat, walaupun dia mengaku muslim, presidennya si muslim, menteri-menterinya si muslim, kabinetnya si muslim, bupatinya si muslim, gubernurnya si muslim, semuanya muslim. Tapi kalau dia tidak mengenal siapa Allah, kalau dia tidak mengenal siapa Rasulnya, percuma kemusliman mereka. Tetap aja dia akan memberlakukan satu aturan yang itu tidak sesuai dengan Islam, yang itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah aturan dalam dunia pendidikan. Selama rantai ini tidak kita putus, selama kita tidak mau memahami Nabi kita, tidak mau merasakan Nabi kita berada di tengah-tengah kehidupan kita, maka selama itu pula ilmu kita tidak akan pernah kokoh. Selama itu pula ilmu kita tidak akan pernah kuat.
Ya. Manna tadi ini pilihan dari imam untuk menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang Allah memberikan nikmat kepada kita, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Quran. Laqad manna. Kata manna dipakai oleh Imam An-Nawawi, wa manna alaina bi irsalihi alaina akrama khalqihi. Gitu. Ya, jadi kata-kata Quran ini, istilah-istilah Quran ini dipakai oleh Imam Nawawi di dalam buku-bukunya. Salah satunya dalam kitab At-Tibyan ini. Nah, ini kan kitab berbobot sekali ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini, untuk menjelaskan kepada kita tentang adab. Kenapa? Sebabnya karena kitab At-Tibyan ini penuh dengan nuansa Qur'ani. Penuh dengan nuansa Qur'ani, bahasa-bahasa Qur'an dipakai oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Nah, maka begitu, jika karya kita ingin menjadi karya seperti Imam Nawawi itu, bukan hanya tulisan, ya, bukan hanya buku, tetapi semua karya itu akan semulia karya-karya para ulama, maka taruhlah nuansa-nuansa Quran di karya kita. Ya, nuansa-nuansa Quran itu kita taruh di karya-karya kita. Kalau melebar lagi, misalnya kita membuat karya sebuah misalnya, ya, kita membuat karya sebuah lembaga pendidikan berupa pesantren misalnya, ya, atau berupa lembaga pendidikan apa begitu. Kita ingin buat sebuah yayasan, kita ingin buat sebuah lembaga pendidikan. Nah, maka lembaga pendidikan kita kalau ingin diakui, ya, kalau ingin menjadi lembaga yang mulia, yang agung seperti karyanya para ulama, seperti karyanya Imam Nawawi, maka masukkanlah nuansa-nuansa Quran di dalam karya kita itu, di dalam lembaga pendidikan yang kita bangun itu. Baik, sekali lagi, ini adalah berawal dari ketinggian Imam Nawawi ilmunya. Akrama wa afdala khalqullah. Ini sifat Rasul kita yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ingin mengenalkan siapa Nabi kita. Perhatikan, Imam Nawawi ingin mengenalkan siapa sih Nabi kita ini. Nabi kita adalah akrama khalqi. Nabi kita adalah afdolahum. Nabi kita adalah habibahu. Nabi kita adalah khalilahu. Nabi kita adalah abdahu. Nabi kita adalah rasulahu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kriteria tentang sosok Nabi kita yang dikenalkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, akrama khalqi. Jadi Rasul kita ini dikenalkan oleh Imam Nawawi sebagai makhluk paling mulia. Kata akrom lagi-lagi ini adalah kata yang sama persis dengan sifat Allah di atas apa? Al-Karim. Al-Karim itu nama sifat Allah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk memuliakan kalimat, untuk memuliakan Nabi kita dengan kata akrom. Maka seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada kita, mengapa Nabi itu mulia? Mengapa Nabi itu mulia? Karena sifat Allah yang bernama Karim
itu betul-betul diserap di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Al-Karim sifat Allah itu Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya Nabi menjadi makhluk yang akram, makhluk yang paling mulia. Karena sifat Allah telah Allah berikan kepada Rasul yang berupa Al-Karim. Wa afdolahum, Rasul kita ini adalah makhluk yang paling istimewa, afdol, yang paling utama, afdol, yang paling istimewa. Mengapa Nabi kita itu menjadi manusia paling istimewa? Kalau melihat dari sifat Allah di atas, karena Dzu Fadl ini nama Allah, Dzu Fadlin ini sifat Allah. Alhamdulillahil karimil mannan, Dzul Fadli. Nah ini Dzul Fadli ini adalah sifat Allah. Allah berikan juga kepada Rasul, makanya Rasul dijadikan sebagai afdhola khalqi. Gitu. Makanya Rasul dijadikan sebagai makhluk yang paling istimewa. Kenapa? Karena sifat Allah yang berupa Al-Fadl itu diberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sih nggak aneh. Sifat-sifat Allah banyak Allah berikan kepada Rasul itu nggak aneh. Kenapa? Al-Quran sendiri mengatakan kok. Al-Quran mengatakan gini. Dalam surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah ayat 128, di situ ada sifat Allah yang berbunyi Raufur Rahim. Ya, Raufur Rahim. Itu sifat Allah. Tapi Raufur Rahim ini menjadi sifat Nabi. Raufur Rahim ini menjadi sifat Nabi, padahal Raufur Rahim ini adalah nama Allah. Ya, apa ayatnya? Ayat 128. Nah, ini ayat yang paling bawah, ya, kedua paling terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Enaknya hafal Quran tuh begini, teman-teman. Jadi ilmu kita terasa matang. Ilmu kita ini terasa matang. Kalau Quran kita hafal, beda kalau Al-Quran kita ini pelatat-peletot, nggak jelas. Ya, kemana-mana sudah dikatakan ustad, nggak hafal Quran. Ya, makanya hafalin Quran yang benar. Ya, bukan hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi ketika Al-Quran dibawa untuk memahami ilmu umum, sama juga. Ilmu umum contohnya apa? Ilmu geografi, ilmu politik, ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi. Kalau Quran kita dibawa, bukan dibawa mushaf, tapi dibawa di dada kita, maka ilmu kita, ilmu teknologi kita, ya, akan menjadi ilmu yang tinggi. Sampai orang-orang tuh benar-benar keheranan gitu. Wah, apa benar? Apa bisa? Iya. Orang tuh hari ini padahal orang hari ini tuh kan banyak, nggak sedikit lah Indonesia ini punya banyak para ahli kan. Tiap tahun di wisuda profesor, doktor semuanya gitu di wisuda. Tapi mana? Apa hasilnya? Banjir masih tetap aja kok melanda Jakarta, masih banjir malah hari ini kemarin kita sampaikan gitu ya. Masa banyak kota-kota di negeri ini yang akan tenggelam. Mana hasil dari kalian ini, orang-orang pinter-pinter itu mana? Nah itu ada seorang yang beliau hanya punya 6 juz Al-Quranul Karim, belum punya bahasa Arab, tapi sudah mampu membuat karya besar, yaitu apa? Menghentakkan para ahli hari ini, bahkan seorang profesor dari Norwegia hari ini.
Oleh siapa? Oleh seorang ahli yang dia hafal Quran 6 juz. Tetapi Qurannya benar-benar bukan hanya dihafal saja, tetapi dipahami, ditadaburi. Sampai orang-orang keheranan, apa bisa banjir yang menenggelamkan Jakarta itu akan sirna, akan selesai? Bisa. Selama ini adalah dunia, ya selama itu pula akan selalu ada kemungkinan. Ya. Allah sudah mengatakan kun fayakun kok. Iya. Baik. Jadi Raufur Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sammahullahu taala bi ismaini min asma'ihi. Ketika beliau menafsirkan ayat ini ya, ketika beliau menafsirkan ayat 128 surat At-Taubah ini, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan sammahullah, Allah Ta'ala memberikan nama kepada nabinya bi asmaini, dengan dua nama, min asma'ihi, dari nama-nama Allah. Nama-nama Allah ada berapa? Banyak. Nama-nama Allah banyak. Nama-nama Allah banyak. Kalau yang 99 itu apa? Asmaul Husna. Nah, itu karena ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu memang termasuk nama-nama Allah. Tetapi kita tidak boleh membatasi. Tidak boleh membatasi. Nama Allah ada 99. Enggak. Nama Allah itu banyak. Ya, nama Allah itu banyak. Nama yang paling tinggi nama Allah itu apa? Allah lah. Yang paling tinggi itu nama Allah. Enggak boleh manusia makhluk itu enggak boleh menjadikan Allah sebagai nama manusia. Siapa nama kamu? Allah. Enggak boleh. Kecuali kalau di apa tuh namanya? Diberikan nama embel-embel di belakang, diberikan nama yang lain. Misalnya Abdillah, nah itu baru boleh, hamba Allah. Selain itu pula ada nama Allah yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Apa itu? Selain Allah, Ar-Rahman, enggak boleh. Siapa nama kamu? Ar-Rahman, enggak boleh. Harusnya apa? Abdurrahman, nah itu baru boleh. Karena itu nama Allah paling tinggi. Walau ta'ala. Jadi begitu. Itu nama Allah yang Allah kasih untuk Nabi. Kita mau nggak dikasih nama dari Allah? Ya. Nah, bagi antum yang sudah punya nama yang itu sama seperti nama Allah, misalnya Ghafur ya, itu salah satu nama Allah itu. Maka bersyukur, nama-nama itu menunjukkan tentang ciri dan apa namanya, ada kesempatan untuk menjadi orang besar. Salah satunya ditunjukkan dengan nama Allah di dalam diri kita. Ada nama Allah di dalam diri kita. Lah kan Nabi Muhammad ini kan juga salah satu intisari dari nama Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini nama Allah ya. Lalu berikutnya Habibahu wa Khalilahu. Nabi kita ini dipuji oleh Allah sebagai Habibahu, kekasihnya. Wa Khalilahu, juga kekasihnya. Habib wa Khalil itu kalau di dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan kekasih. Tetapi di dalam bahasa Arab Habibahu wa Khalilahu ini berbeda. Al-Khalil fi kalamil Arab as-sahibul mulazim alladzi la yakhfa anhu syai'un min umuri sahibihi. Al-Khalil itu artinya adalah teman setia yang tidak ada yang tersembunyi satupun dari dirinya. Ya, yang tidak ada sekat, yang tidak ada tersembunyi. Jadi saking setianya, nggak ada rahasia, nggak ada sekat. Jadi seolah-olah dirinya adalah dirinya sendiri, temannya itu adalah dirinya sendiri. Rahasianya semuanya sudah disampaikan, dicurhatkan. Itu namanya teman setia.
as-sahibul mulazim itu adalah al-khalil. Lalu perbedaan yang berikutnya, kalau al-mahbub atau habib itu tidak, ya. Annal khillah tamna'u syirkah fala syarikah fil khillah bi khilaf al mahabbah fa innaha tuqbalu syirkah. Adapun khillah ini adalah tidak ada serikat atau tidak ada sesuatu yang lain. Kekasih si sekekasih, orang yang dicintai si orang yang dicintai. Tetapi kalau khillah dialah satu-satunya yang paling dia cintai. Dialah satu-satunya yang paling dia cintai, tidak ada yang lain. Itu khillah namanya. Tapi kalau mahabbah, selain dia ada sih, aku cinta kamu, tapi aku juga cinta dia. Nah, gitu. Itu namanya mahabbah. Jadi kalau mahabbah itu masih ada ruang untuk menerima cinta yang lain. Itu kalau mahabbah. Tapi kalau khillah itu tidak. Tidak ada ruang untuk ditempati oleh orang lain. Tidak ada ruang cinta untuk ditempati oleh orang lain. Itu namanya khillah. Lalu berikutnya al-khillah martabah wa darajah a'la minal mahabbah. Jadi kalau khillah itu kecintaan yang paling tinggi, yang derajat martabat yang paling tinggi daripada apa? Daripada mahabbah. Al-Imam An-Nawawi sekali lagi beliau sedang mengenalkan kepada kita tentang nabi kita. Salah satunya bahwa nabi kita ini adalah kekasih bahkan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira untuk apa fungsi kita mengenal nabi itu adalah kekasih Allah? Terakhir 5 menit lagi. Ya. Untuk apa fungsinya? Kalau kita mengenal bahwa Rasul kita ini adalah manusia paling dekat dengan Allah, sampai-sampai tidak ada ruang selain Rasulullah tidak ada ruang selain Rasulullah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah dijadikan sebagai khalil. Jadi kekasih Allah dan makhluk paling dekat dengan Allah, tidak ada yang lain. Nah, kita mengenal itu tuh apa fungsinya bagi kita? Apakah hanya sekedar supaya pengagungan? Oh, nabi itu betul-betul diagungkan. Apa hanya sekedar pengagungan? Kira-kira fungsinya untuk kita apa? Bahwa Rasul kita ini adalah sebagai kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah. Nih, lihat. Gimana? Coba didetailkan. Maksud menguatkan iman itu gimana? Agar kita semakin yakin percaya apa yang dilakukan Rasulullah itu dan diajarkan itu semuanya itu dari Allah. Alasannya? Ya biar kita taat sama apa yang telah diajarkan Rasulullah. Iya, boleh. Tapi kurang menusuk gitu alasannya. Lihat. Apa fungsi kita mengenal Rasul kita sebagai makhluk paling kasih bagi Allah, paling dekat dengan Allah? Yang pertama, agar kita paham tentang Allah. Itu yang pertama, agar kita paham tentang Allah. Maksudnya, lihat. Jika kita ingin mengenal dan memahami lebih dekat dengan presiden pertama Indonesia yang bernama Soekarno. Kita kan nggak kenal kan dengan Soekarno kan, karena Soekarno sudah meninggal. Gimana biar kita kenal dekat dengan Soekarno? Dengan Bapak Soekarno kita gimana caranya? Biar kenal lebih dekat? Iya, kenalannya tanyalah sama orang yang dianggap paling dicintai oleh Soekarno. Orang yang dianggap paling dekat dengan Soekarno. Siapa itu? Ya tidak ada lain kecuali keluarga, istri, anak itu.
maka niscaya kita akan kenal siapa Soekarno, bagaimana hidupnya, bagaimana cara makannya, termasuk bagaimana Soekarno kok bisa jadi presiden negara Republik Indonesia yang pertama. Tanya sama keluarganya, tanya sama orang yang paling dicintai, tanya sama orang yang paling dekat dengan Soekarno. Paham? Nah gitu. Agar kita dekat dengan Allah, agar kita tahu siapa Allah, maka Allah perlu tunjuk. Nih, hei manusia, dengerin. Kamu ingin tahu, kamu ingin dekat denganku? Hah? Ingin? Nah, aku tunjuk ada satu manusia yang paling dekat denganku, yaitu Muhammad, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah manusia paling dekat. Itu kira-kira Allah itu mengajari kita begitu. Ya, itu kekasih Allah, Rasul kita Al-Khalil. Baik, maka lihatlah bagaimana Rasul kita di dalam perjalanan hidupnya, gitu ya, di dalam sirahnya, bagaimana hidupnya, bagaimana apa yang beliau lakukan selama hidupnya, itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan, keimanan, kedekatan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hanya ketika kita ingin mengenal siapa Soekarno, maka kita dekati itu keluarganya, kita dekati itu orang yang paling dekat dengan Soekarno, maka kita akan dekat dengan Soekarno. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perkataannya Al Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang atau pada pertemuan yang akan datang, dan selanjutnya kami persilakan kepada pembaca Quran untuk memasuki majelis tasmid. Falyatafadhal mashkur.